Pernah nggak sih kalian berpikir di berita akhir-akhir ini, pengangguran meningkat, PHK di mana-mana, orang-orang nangis cari kerja. Tapi kalau kalian ngobrol sama hiring manager atau business owner, itu ceritanya berbeda. Keluhan justru kebalikannya, susah banget cari orang bagus. Ini paradoks gila, yang satu butuh pekerjaan, yang satu butuh tenaga kerja. Kenapa nggak ketemu ya? Oke, untuk video kali ini, gue akan ngebahas sedikit topik sensitif dari meja seberang atau dari sudut pandang hiring manager. Gue mau jujur-jujuran kenapa proses hiring saat ini tuh rasanya rusak banget. Kenapa? Perusahaan lebih rela bayar headhunter lebih mahal daripada masang iklan lowongan kerja gratis di sosial media seperti LinkedIn, Glints, dan sebagainya. Dan kenapa punya ijazah S1 dan sertifikat bootcamp itu nggak cukup buat lu di-hire. Kita akan bahas masalah skill gap, attitude, dan delusi gaji yang bikin HR geleng-geleng kepala. Jujur ya, kompetisi teknis itu bisa diajarkan. Lu nggak ngerti Excel, bisa kita training. Lu nggak ngerti coding dan cuma ngerti sedikit, bisa. Dan ada senior yang bisa ngajarin lu di perusahaan. Tapi kalau attitude lu rendah, game is over. Data di lapangan itu cukup ngeri. Banyak orang yang baru masuk dunia kerja itu sudah melakukan ghosting. Sudah janjian interview dengan HR sudah menunggu di Zoom, hilang tanpa kabar. Atau yang lebih parahnya lagi, saat sudah di hiring, hari H saat mulai pekerjaan tidak hadir. Alasannya berubah pikiran atau malah sudah terima offer di perusahaan lain. Terus ada isu resiliensi. Kita sering dengar istilah generasi strawberry. Bagus di luar, penyok di dalam. Di dunia kerja, tekanan itu pasti ada. Deadline itu nyata. Komplain klien, makanan sehari-hari. Banyak talent sekarang baru ditegur oleh atasan, besoknya sudah izin sakit atau izin healing. Gua sangat dukung mental health awareness, tapi tolong bedakan antara toxic environment dengan standar professional pressure. Kalau lu nggak punya daya juang, CV lu sebagus apapun akan jadi percuma. Ada fenomena yang gue sebut salary delusion. Ini gara-gara kita sering scroll TikTok atau Instagram. Kita lihat orang usia 22 tahun, gaji sudah 2 digit, atau rata-rata sudah kerja di perusahaan tech company. Akibatnya, fresh graduate dan level junior datang interview dengan ekspektasi gaji setara manajer. Tapi dengan skill set yang masih mentah. Saat ditanya, kontribusi apa yang lo bisa kasih dengan gaji 15 juta itu, seringkali jawabannya gelagapan. Masalahnya bukan di angka, tapi di value. Banyak yang punya sertifikat bootcamp, UI, UX, digital marketing, di atas kertas kelihatan sangat bagus, tapi ketika dites, studi kasus, zonk. Mereka cuma hafal teori, tapi tidak dengan critical thinking. Perusahaan itu bukan sekolah. Perusahaan bayar lu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk belajar dari nol. Kalau gap antara minta gaji dan kemampuan menyelesaikan masalah terlalu jauh, ya jelas hiring manager akan mundur teratur. Nah, ini pertanyaan sejuta umat. Kenapa perusahaan tidak buka lowongan di LinkedIn? Kan murah, gratis. Kenapa pakai headhunter yang harga servisnya itu mahal? Jawabannya simple, noising. Bayangkan, gue posting loker sosial media spesialis. Dalam 24 jam, ada 500 CV yang masuk. Tapi dari 500 itu, 300 orangnya asal klik. 100 orang CV-nya berantakan. 50 orang kualifikasinya nggak nyambung. Sisa 50 yang oke. Dari 50 ini yang balas chat cuma 20 orang. Yang datang interview cuma 10. Bayangkan, gue membuang waktu untuk ngefilter 490 orang yang nggak cocok. Bagi perusahaan, time is money. Inilah kenapa headhunter laku keras. Perusahaan rela bayar headhunter 15 hingga 30% dari total gaji karyawan setahun. Mereka pastikan kandidat yang masuk itu skill-nya valid, attitude-nya oke, dan budgetnya masuk. Jadi, kalau lu ngerasa susah cari kerja lewat jalur umum, itu karena saingan lo bukan cuma orang jago, tapi ribuan orang spamming lamaran. CV lu yang bagus itu tenggelam di lautan sampah. Jadi hiring is broken, ya sistemnya memang lagi kacau. Ada disconnect besar antara supply and demand. Tapi buat lo yang cari kerja, jangan cuma nyalahin keadaan. Ini cheat dari gua, biar lo jadi talent yang dicari perusahaan saat ini. Yang pertama, perbaikilah attitude.
datang tepat waktu, jadilah profesional, balas email, chat dengan bahasa yang sopan, dan tunjukkan kalau lu punya skill set daya tahan. Soft skill ini sekarang tuh lebih langka daripada hard skill. Yang kedua, audit skill versus gaji. Cek ke pasar. Kalau lo minta gaji yang tinggi, pastikan portofolio lo bisa membuktikan lo bisa menghasilkan uang atau efisiensi senilai gaji yang lo minta. Yang ketiga, customize dan jangan spam. Daripada kirim 100 lamaran asal-asalan, mending kirim 10 lamaran tapi hasil dari riset mendalam. Tulis cover letter yang spesifik untuk perusahaan itu. Itu bikin lu lebih stand out dibanding 99% pelamar lainnya. Hiring manager itu sebenarnya pengen banget hire lu. Kami butuh kalian untuk ngerjain tugas kantor. Help us to hire you. Tunjukkan kalau lu adalah solusi, bukan beban baru. Semoga video ini membuka mata dan membantu karir kalian. Dan semoga bermanfaat.